Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya Saudara Richard dan juga Saudara Heri. Halo Saudara Heri. Halo Saudara Richard. Amin. Saudara-saudari, hari ini kita akan menikmati porsi ayat bacaan di dalam Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 62. Secara khusus, perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu hayat yang merendah. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Lukas pasal 9 ayat 46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Di sini ada sebuah kutipan. Dalam masyarakat, banyak orang mencari kekuasaan dan keuntungan, memperebutkan siapa yang terbesar, siapa yang teratas, siapa yang berkuasa. Tetapi dalam gereja, yang mau menjadi besar harus menjadi yang kecil. Yang mau menjadi terkemuka harus menjadi hamba semua orang. Jika Anda ingin menjadi besar, Anda harus menjadi hamba semua orang. Tidak hanya sebagai hamba, bahkan sebagai budak. Kita adalah budak yang melayani saudara-saudari, menyuplaikan Kristus kepada mereka. Dalam gereja, setiap orang haruslah penuh karunia. Tetapi tidak ada seorang pun yang boleh sombong. Setiap orang selalu mohon karunia Tuhan, tetapi tetap dalam kedudukan merendah. Dalam gereja tidak ada perdebatan mengenai siapa yang terbesar, tidak ada seorang pun sebagai kepala atau memperebutkan kepala. Semuanya melihat diri sendiri rendah, menjadi hamba dari semua orang, melayani orang. Inilah gereja yang paling mendapat berkat. Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan melayani murid-murid. Dia bangun dan meninggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Haleluya, dia telah meninggalkan teladan bagi kita. Saudara Whitley juga berkata, bertahun-tahun lamanya saya bersama Saudara Wasmani, kami belum pernah menganggapnya sebagai pemimpin dalam pekerjaan. Dia juga tidak pernah menganggap dirinya demikian. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai pemimpin pekerjaan. Demikian pula saya tidak mengakui diri saya sebagai pemimpin pekerjaan dalam pemulihan Tuhan. Gimana pandangan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Amin. Terima kasih Saudara Richard. Ya, pertama kita harus satu fakta bahwa Tuhan adalah hayat kita dan gereja adalah kehidupan kita. Ketika kita melihat teladan Tuhan, dia datang atas muka bumi ini, ya di tengah-tengah murid ya dan orang-orang yang mengikuti dia, kita melihat bahwa Tuhan sama sekali ya tidak meninggikan dirinya, tapi dia justru ya merendahkan dirinya. Harusnya dia yang disebut adalah Tuhan, guru, ya dia harusnya yang dilayani, tapi Tuhan justru datang untuk melayani. Ya, Tuhan sendiri memberikan teladan pada kita bahwa sebagai umat Allah memang tidak ada seorang pun yang lebih tinggi daripada yang lain. Semua adalah sama dan semua adalah hamba.
Karena itu hidup gereja yang harmonis, hidup gereja yang indah adalah kita satu sama lain saling merendahkan diri dan saling melayani. Ya, tidak ada di dalam gereja satu merasa lebih baik daripada orang lain, satu merasa derajatnya lebih tinggi dari orang lain. Tidak ada jabatan demikian. Gereja berbeda dengan dunia di dalam pekerjaan. Kalau di dalam dunia pekerjaan itu kan memang ada jabatan atasan, bawahan. Tapi di dalam gereja sama sekali tidak ada, dan kita tidak boleh menyombongkan diri karena kita sama-sama orang yang telah ditebus dan harganya adalah harga yang sama, yaitu darah Tuhan yang mustika. Jadi tidak ada yang lebih rendah, tidak ada juga yang lebih. Kita sama-sama di dalam gereja perlu melayani. Dan itu yang diberikan pada kita dari teladan Tuhan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sungguh mustika untuk teladan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa sebagai manusia kita perlu menjadi orang yang terus merendahkan diri di dalam gereja. Untuk menjadi yang terbesar perlu menjadi yang terkecil, sehingga kita memiliki satu sikap, satu kedambaan untuk melayani, sehingga dengan demikian kita dapat dengan kita merendahkan diri, maka Tuhan juga akan meninggikan kita. Puji Tuhan. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih padamu, firman-Mu, atas teladan Tuhan kepada kami, bagaimana ketika Dikau datang. Amin. Kau datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tuhan, kami juga boleh melihat hal ini, hayat Dikau, Tuhan telah menjadi hayat kami, dan kami juga boleh memperhidupkan Dikau. Tuhan, Dikau juga dapatkan kami dalam kehidupan keluarga maupun dengan orang-orang di sekitar kami. Tidak menganggap mereka lebih tinggi, mereka lebih rendah, tapi biarlah kami belajar melayani. Tuhan Yesus, terima kasih padamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus